Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Stefani Fartanita Chandra dengan NIM 08011282025504 dari kelompok 10 yang beranggotakan Aulia Miftah Maharani, Sabta Dwi Sekarsari, dan para Nabila Tambubolon beserta saya sendiri Stefani Fartanita Chandra izin mempresentasikan proyek UAS saya itu pada bagian metode interpolasi Lagrange. Sebelum di sini akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu interpolasi? Jadi, bila data diketahui mempunyai ketelitian yang sangat tinggi, maka kurva kecocokannya akan dibuat melalui setiap titik, di mana hal ini dapat dikatakan sebagai menginterpolasikan titik-titik dengan sebuah fungsi. Dan jika fungsi cocokan yang digunakan berbentuk polinom, maka polinom tersebut akan dinamakan dengan polinom interpolasi. Adapun contoh data yang berketerisian tinggi adalah titik-titik yang dihitung dari fungsi yang telah diketahui atau tabel data yang terdapat di dalam sebuah acuan ilmiah. Contohnya seperti data percepatan gravitasi bumi sebagai fungsi jarak sebuah titik ke pusat PMO. Interpolasi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam metode numerik. Fungsi yang tanpa limit akan menjadi lebih sederhana bila dinyatakan dalam bentuk polinom interpolasi. Secara umum dan secara garis besar, interpolasi adalah suatu metode atau proses menyusun suatu fungsi atau persamaan dengan menggunakan beberapa titik yang diketahui atau beberapa contoh titik untuk memprediksi atau mengestimasikan nilai pada titik lain yang belum diketahui nilainya. Interpolasi juga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada interpolasi linier, interpolasi kuadrat, dan interpolasi kubik. Yang pertama itu adalah interpolasi linier. Jadi interpolasi linier ini dapat dilakukan jika diketahui dua titik. Jadi di sini misalkan ada x1y1 dan x2y2. Maka interpolasi dari kedua titik tersebut adalah fx sama dengan x sama dengan y1 plus x min x1 dikali dengan y2 min y1 per x2 min x1 atau juga dapat dicari dengan menggunakan nilai dari y2-nya. Jadi interpolasi linier dapat dilakukan dengan substitusikan nilai x1 y1 dan x2 y2 ke dalam salah satu fungsi tersebut, dalam salah satu fungsi ini. Selanjutnya ada interpolasi kuadrat. Jadi untuk interpolasi kuadrat itu dapat dilakukan jika diketahui 3 titik. Jadi misalkan ada titik x1 y1, x2 y2, dan x3 y3. Maka bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan k1 plus k2x plus k3 x pangkat 2. Interpolasi kuadrat juga dapat dilakukan dengan mensubstitusikan masing-masing titik ke dalam rumus interpolasi kuadrat. Sehingga untuk Y1 itu didapat nilainya K1 plus K2 X1 plus K3 X1 pangkat 2, dan begitu juga untuk Y2 dan Y3. Sehingga nilai dari K1, K2, K3 dapat ditentukan melalui metode eliminasi Gauss-Jordan. Yang selanjutnya ada interpolasi kubik, dapat ditentukan apabila setidaknya diketahui atau melewati 4 titik, di mana dimisalkan 4 titik tersebut adalah X1Y1, X2Y2, X3Y3, dan X4Y4. Interpolasi kubik melalui 4 titik, bentuk umumnya juga hampir sama dengan yang 3 titik, hanya di sini perbedaannya terdapat tambahan K4 X pangkat 3. Dan interpolasi kubik juga dapat diketahui jika mensubstitusikan masing-masing titik ke dalam rumus interpolasi kubik, sehingga dapat diperoleh 100 juga hampir sama dengan kuadrat, cuma bedanya di sini ada K1 plus K2 X1 plus K3 X1 pangkat 2 ditambah dengan K4 X1 pangkat 4, X1 pangkat 3 maksud saya, dan sama halnya dengan untuk Y2, Y3, dan Y4. Selanjutnya di sini ada interpolasi Lagrange. Jadi interpolasi Lagrange pada dasarnya digunakan untuk menghindari perhitungan dari diferensial terbagi hingga atau interpolasi Newton. Pada interpolasi Lagrange pada order ke n, nilai order n, nilai y pada suatu sebuah nilai x diperoleh dengan y sama dengan sigma dari i sama dengan 0 pangkat n dikali dengan li kali y, di mana li-nya merupakan jumlah dari perkalian j sama dengan 0, di mana j-nya tidak sama dengan i sampai ke n dari x min xj per x i min xj. Jadi di sini dengan menggunakan aplikasi program kode blocks, ini terdapat dua fungsi, y sama dengan akar dari x ditambah sin pangkat OX dikali dengan tan pangkat MX dibagi dengan akar dari A pangkat N dikali cos pangkat BX dikali dengan sin pangkat CX dikurang P kali E pangkat X dipangkatkan dengan F dikali dengan G pangkat EX, E pangkat X ditambah dengan akar dari ln X plus HX, sehingga dengan tampilan awalnya terdapat sebagai berikut.
Untuk tampilan awal ini dapat dilakukan dengan memasukkan program-program sebagai berikut, di mana pertama kali kita akan mendeklarasikan header yang digunakan, selanjutnya ada using namespace std atau untuk menampilkan perintah atau deklarasi yang digunakan untuk suatu fungsi. Dan di sini ada program utamanya. Pertama kita akan mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan sesuai dengan tipe data yang sesuai dengan datanya. Di sini ada tipe data double, ada tipe data integer, dan ada tipe data strings. Nah, untuk memunculkan output masukkan nilai dari A, B, C sampai dengan masukkan jumlah derajat, di sini akan dipakai fungsi berupa cout untuk memunculkan tulisan ini, dan di mana nilai yang akan kita masukkan nanti akan dimasukkan dalam variabel yaitu sim A. Maaf, saya akan dimasukkan dalam variabel A dengan menggunakan fungsi cin. Sama halnya untuk variabel-variabel lain dan sama halnya juga untuk jumlah derajat. Dari sini akan dimasukkan nilai X, di mana nilai X ini berpengaruh untuk fungsi perulangannya. Jadi di sini misalkan dimasuk X-nya sama dengan 2, maka akan muncul nilai X0, X1, X2 yang akan kita isi di XI. Nah, jika kita sudah memasukkan variabel yang akan digunakan, maka akan muncul tampilan hasilnya. Di mana untuk tampilan hasil ini, pertama-tama itu ada untuk menghitung nilai YI, di mana ini kita masukkan rumus dari fungsi yang kita gunakan, di mana di sini fungsinya saya bagi menjadi 3 lagi untuk mempermudah dan untuk biar lebih teliti lagi, di mana ini ada XI dikali dengan TI ditambah dengan UI. Ditambah dengan UI maksud saya. Dan ini untuk output tabelnya, dan ini merupakan rumus interpolasi Lagrange-nya. Dimana ini rumus dari P-nya, P sama dengan kali XP min XC dibagi dengan XI min XC, dan L itu adalah L plus PI kali YI. Dimana rumus PI itu sama dengan ini, dan rumus LI itu sama dengan ini. Dan dengan menggunakan kode blocks itu didapat hasil berupa min 244, 244, 7. Di sini untuk memastikan hasilnya lagi itu juga akan digunakan aplikasi Dot.Net, di mana di sini kita akan masukkan nilai X dan nilai Y sesuai dengan output yang kita dapat pada bagian ini, sehingga itu juga didapat hasilnya minus 24406,82. Sehingga jika kita bandingkan didapat hasil sebagai berikut, di mana galatnya itu ada 0,18. Nah, di sini saya akan merunning program yang sudah digunakan. Build and run. Di sini akan dimasukkan nilai yang dibutuhkan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 2, 0, 1, 10, 1,12, dan 95. Di sini akan tunggu hasilnya. Nah, muncul outputnya itu sama dengan yang ada di Word. Hasilnya 2444,2 minus 244,407. Selanjutnya juga akan dicoba ini pada websitenya. Ini sudah saya masukkan dibutuhkan. Kemudian akan kita cocokkan lagi, itu nilai X-nya itu ada 1, nilai X1-nya ada 1,10, dan nilai X2 itu ada 1,12. Dimana nilainya juga sudah sesuai, dan di sini didapat hasil yaitu minus 24446,862, dimana hasilnya sama dengan yang ada di sini. Nah, selanjutnya akan dicari lagi inputannya ada A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, dan seterusnya sampai dengan P sama dengan 18, dengan jumlah derajatnya 2, dan masing-masing nilai X0, X1, X2-nya adalah 24, 26, dan 30, serta nilai P-nya itu adalah 55. Sehingga didapat hasil interpolasinya itu sebesar 2,54007. Dan dengan menggunakan kalkulator atau smash itu didapat hasil 2,5401 segini, sehingga jika kita bandingkan itu mendapatkan galat sebesar 0,00003. Selanjutnya kita akan coba langsung pada programnya. Di sini kita akan build and run.
Nah, ini akan kita masukkan untuk nilai A-nya itu akan kita samakan lagi dengan yang ada di sini. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan berikutnya 2, dengan nilai X yang ada 24, nilai X 26, dan nilai yang ada 30, nilai X 55. Ini akan ditunggu hasil yang keluar. Nah, sehingga di sini didapat hasil berupa 2,54007. Itu sama. Dan akan digunakan aplikasi website atau smash lagi. Di mana di sini nilai X-nya saya masukkan 24, 26, 30. Di sini 2,42163, 2,44257, 2,47169. Dengan nilai X-nya sudah 55. Ini akan kita lihat untuk hasil akhirnya. Kita tunggu terlebih dahulu untuk websitenya diproses. Dan di sini didapat bahwa nilai solusinya itu ada 2,5401. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.